Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali kamu Nabil ya. Sehat semua ya? Selamat pagi. Pagi, luar biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Aduh, pagi semangat sekali ya. Semoga hari ini sehat semua. Apakah semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Tio sehat Tio? Agak tidak sehat. Kenapa? Sedang flu? Sehat. Oh sehat. Langsung berubah pikiran ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Rizky. Oh Rizky, ya sedang ikut bujang gadis tadi ya. Baik, semoga dia bisa menang ya, kita doakan ya. Membawa nama baik sekolah ya. Baik, hari ini seperti biasa sebelum mulai semua aktivitas apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa Ibu selalu menawarkan siapa yang mau memimpin doa hari ini. Boleh? Wah, ini ada putra berbudaya. Silakan, Tegar. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, sesuai dengan budaya kita menjaga kebersihan. Walaupun tidak ada siapa-siapa tetap jaga kebersihan ya. Terlalu dingin kah? Sepertinya kalian pegang-pegang bahu terus. Tidak ya? Sudah, baik. Nanti kalau terlalu dingin kita panaskan ya dengan suasana belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebenarnya sudah kita lakukan ya, teks editorial. Tapi hari ini kita akan review dulu, ingat dulu. Sebelum kebahasaan ada mempelajari apa dalam teks editorial? Struktur, benar sekali. Masih ingat ya? Siapa yang masih ingat struktur dalam teks editorial apa saja? Boleh Gus? Pernyataan umum disebut apa? Tesis. Benar Richard ya. Apa lagi? Argumentasi. Apa saja isi argumentasi Fen? Pandangan penulis. Apa lagi? Untuk berargumen apa kemarin kita supaya argumen kita dipercaya orang ada? Fakta bisa kita dapatkan dari mana saja Tio? Fakta dapat dari mana saja? Bisa kita dapatkan dari orangnya langsung. Ya, orang yang ahlinya langsung. Siapa lagi? Mita, dari mana lagi? Dari berita. Berita, benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan dari mana fakta bisa kita dapatkan? Jurnal atau artikel ilmiah ya, dari sumber yang terpercaya. Sumber terpercaya apa lagi? Surat kabar. Apa lagi? Untuk membuat orang percaya atau yakin, saksi. Benar sekali ya, jika berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya materi teks editorial, tapi sudah kepada teks kebahasaan ya. Baik. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi unsur kebahasaan teks. Kelihatan nak? Kelihatan? Kelihatan ya. Kemudian menganalisis unsur kebahasaannya. Jadi mengidentifikasi dulu baru menganalisis. Sama seperti yang kita lakukan terhadap strukturnya. Kita kenali dulu, baru kita cari gitu ya. Selanjutnya, nah sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kalian menyimak sebuah video dulu ya. Video tentang editorial dari sebuah media massa, Media Indonesia. Ibu yakin kalian sudah tahu ya dengan Media Indonesia ya? Ya. Nah, coba perhatikan tampilan video berikut ini ya. Yuk kita sama-sama saksikan dulu ya videonya. Dengan beberapa baris ungkapan yang menggambarkan mulianya sosok dan profesi guru yang terdapat dalam bait lagu himne guru ciptaan Sartono ini. Engkau bagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan.
sebagai pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Namun, sesungguhnya tidak semua orang tahu cara menghargai sosok yang dihormati dan dipuja sebagai pelita, penyejuk, sekaligus pahlawan bangsa tersebut. Tidak seluruhnya mengerti bagaimana semestinya mengapresiasi peran dan pengabdian guru sebagai penyemai benih generasi pembangun bangsa. Bahkan negara pun yang di atas kertas tampak menaruh hormat tinggi kepada para guru, dalam praktiknya sering tidak mengimplementasikan penghormatan itu secara sungguh-sungguh. Penghormatan hanya terlihat secara tekstual, tidak secara kontekstual. Di atas kertas, sejak 1994, negara menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tetapi di balik itu sesungguhnya banyak problematika terkait dengan profesi guru yang tak kunjung terselesaikan hingga hari ini. Negara juga memberi jaminan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tetapi nyatanya kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru masih kerap terabaikan. Padahal selain mulia, profesi guru begitu penting. Bahkan ada ungkapan cara sebuah bangsa memperlakukan guru adalah cerminan bagaimana pada saat itu memperlakukan masa depan. Itu adalah gambaran sebegitu pentingnya peran dan posisi guru dalam membangun generasi yang akan menjadi pemegang kunci masa depan bangsa. Meski pahit, kita harus akui negara belum memperlakukan para guru sebagaimana layaknya kita ingin memperlakukan masa depan. 3 persoalan besar masih berlanjut di dunia pendidikan kita, khususnya menyangkut guru. Penyebaran jumlah guru di daerah-daerah yang tidak seimbang, kualitas guru yang belum merata, dan pemenuhan kesejahteraan guru yang masih terseok-seok. Secara jumlah, Indonesia sangat kekurangan guru, terutama guru aparatur sipil negara atau ASN di sekolah negeri. Dalam catatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G sampai 2024, Indonesia butuh 1,3 lagi juta guru ASN di sekolah negeri. Sangat banyak. Kebijakan pengangkatan juta guru honorer menjadi guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebetulnya merupakan angin segar untuk mengatasi problem kuantitas dan kesejahteraan guru. Nyatanya berhenti sebatas target. Realisasinya merasa jauh dari sasaran. Tahun lalu hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemerintah daerah. Selain itu, ada sebanyak 193.954 guru yang lulus tes P3K, tapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022. Yang lebih mengenaskan, guru honorer lagi-lagi mesti gigit jari dan pasrah dengan gaji yang hanya Rp500.000 hingga Rp1 juta per bulan. Profesi yang konon mulia itu ternyata hanya penghargaan dengan nilai yang bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau UMK daerah. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa berharap kualitas guru-guru itu bakal meningkat? Iya. Paham, tantangan di masa depan bakal semakin berat, kompetisi kian ketat, inovasi-inovasi mesti terus ditumbuhkan. Pendidikan yang baik, yang mampu mempersiapkan sekaligus menempa anak-anak bangsa adalah modal untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Situasi ini, jika dibiarkan berlambat-lambat, tentu akan menghambat mimpi-mimpi besar bangsa ini di bidang pendidikan. Karena itu, pada momentum Hari Guru Nasional 2022 ini, kita mendesak pemerintah segera mencari jalan terang untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan para pendidik. Jangan biarkan masalah itu terus-terusan tersesat di lorong gelap, sehingga pada akhirnya malah mematikan cahaya dan pelita yang dibawa sang guru. Ya, baik, cukup ya. Nah, Ibu minta tanggapan dulu. Tanggapannya bukan tentang isinya dulu ya, tentang bagaimana kalian mendengar suara naratornya tadi. Nah, coba bayangkan kalau naratornya itu bacanya datar aja. Apakah akan terpengaruh?
Misalnya hari guru ini kita memperingati dengan tetap dibayangi oleh gitu ya. Mungkin kita akan tidur ya tadi ya selama 5 menit. Kemudian pesannya tadi mungkin Hani tidak akan tersindir. Nah, mengapa kebahasaan itu penting untuk dipelajari? Walaupun kita belajar teks apapun, kok harus ada pembelajaran tentang unsur kebahasaannya, Bu ya? Merasa nggak seperti itu? Apa pentingnya kita tahu bagaimana cara berbahasa yang baik, bagaimana kita menulis dengan bahasa yang benar? Apa sih pentingnya? Ya, kita akan mencoba mengisi di tautan Padlet untuk mengungkapkan ya jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi ya. Kita akan lihat Padlet sudah Ibu bagikan tautannya nak ya. Dibuka, isi 3 pertanyaan pemantik yang sudah Ibu tulis di situ ya. Yang pertama coba dilihat dulu. Sudah ya, sudah dibuka. Pertanyaan pertama, bagaimana jika narator tadi ya membaca atau menyampaikan teks yang dibacanya itu dengan bahasa yang tidak teratur ya. Nah, apa yang akan terjadi? Atau tidak seperti yang dia sampaikan tadi dengan caranya yang baik tadi? Coba isi di bawah komentarnya ya. Nah, ada tulisan add comment. Add comment apa? Silakan tambahkan komentar di situ. Tulis jawabannya. Bagaimana narator menyampaikan dengan bahasa yang tidak teratur? Nah, apa yang akan terjadi? Menurut pendapatmu masing-masing. Singkat, padat, dan jelas ya. Jangan sampai 1 paragraf isinya. Ya, 1 kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana jika seorang membaca teks tidak memahami kosakatanya? Nah, kosakata yang ketika kita membaca itu banyak kosakata yang menurut kita asing dan tidak tahu maknanya apa. Yang ketiga, supaya kemampuan pemahaman kita ketika membaca teks itu lebih baik atau meningkat. Nah, silakan diisi. Tidak nama apa-apa. Kalau mau tulis namanya juga boleh. Kalau tidak mau menuliskan nama juga nggak apa-apa. Ya, singkat, padat, dan jelas saja ya. Ibu beri waktu 1 menit. Ya, A 1 saja komentarnya, B-nya 1 komentar, C-nya 1 komentar. Silakan. Bisa dibuka ya? Sudah menulis? Baik. Ini ada yang sudah berkomentar. Pembaca tidak akan terpengaruh terhadap topik tersebut. Ya, ini enggak ada namanya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Hani tadi ya. Saya merasa tersinggung, Bu, gitu. Tersindir ya. Kamu tersindir ya. Ya, boleh langsung yang sudah pertanyaan 1, pertanyaan 2-nya juga langsung dijawab, pertanyaan ketiganya langsung dijawab ya. Coba kita lihat yang sudah menjawab di sini siapa yang sudah berkomentar ya. Nih, pesan yang ditujukan tidak akan tersampaikan dengan baik. Iya, tuh tentu saja ya. Khalayak tidak dapat memahami apa pesannya, sama. Naratornya tidak bisa mempengaruhi, tadi sama ya. Pendengar akan bosan, Bu. Iya, mungkin sampai pesannya tapi bosan ya jadinya ya. Baik, silakan isi yang kedua, dan yang sudah isi kedua langsung isi yang ketiga ya. Nah, ini yang akan kita alami jika kita tidak memahami sebagian besar kosakata dalam teks ya. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan? Nih, ini dari siapa? Ibu nggak tahu, namanya nggak ditulis. Banyak membaca buku, Bu. Wah, kalau misalnya kita ingin lancar dalam membaca novel bahasa Inggris, ya rajin-rajin cari ya, baca buku dan cari maknanya apa. Kemudian harus sering membaca suatu teks yang memahami setiap makna dalam teks. Memerlukan peningkatan dalam mempelajari unsur kebahasaan ya. Mau baca buku bahasa Mandarin berarti belajar dulu bahasa Mandarin ya. Nah, kemudian banyak membaca agar dapat menemukan kosakata baru. Nah, ini luar biasa nih siapa ya tadi ya. Betul sekali. Semakin kita jarang, nunjuk tangan semua ya tadi. Ngaku kalau diomongin bagus ya.
Betul ya, betul sekali. Ini kita alami kayaknya ya. Ketika kita malas mencari kosakata baru, arti kosakata baru ketika baca koran atau baca buku atau majalah, pernah nggak ada kosakata baru nih? Apa ya? Tapi kita lewatkan saja. Akhirnya kita tidak mau nambah perbendaharaan kosakata kita, ya. Nah, inilah pentingnya mempelajari unsur kebahasaan. Kalian sendiri sudah mengungkapkannya ya. Karena itu dalam bahasa Indonesia setiap materi teks apapun kita akan tetap mempelajari, mengidentifikasi dan menganalisis unsur kebahasaannya. Sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan lanjut ke salindia kita mengenai materi mengidentifikasi unsur kebahasaan teks dan menganalisis unsur kebahasaannya nanti ya. Tapi sebelum itu Ibu minta ya anak-anak kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok karena jumlah kita ada 26 orang ya, 1 orang tidak hadir ya. Kita akan bagi menjadi 5 kelompok saja ya. 5 kelompok seperti biasa kita berhitung saja. Nanti setiap kelompok membuat nama apa yang kalian sukai? Hewan? Makanan. Sekarang yang lagi musim liburan. Jadi Ibu minta kalian memilih tempat wisata saja ya. Sebentar lagi anggap saja kalian tuh mau liburan ya, habis nanti bagi rapot ya. Mau liburan kemana? Itulah nama kelompokmu ya. Ya nggak apa-apa, kita berandai-andai ya. Kita mulai berhitungnya dari Raihan aja. 1, 2, 3, 4. 1 lagi. 1, 2, 3. 5. Baik. Angkat tangan yang 1. Lihat teman satu kelompoknya. Ya, 2, 3. 3? Kok cuma 3 orang? 1, 2. Oh. 4. 1, 2, 3 ya. 5. Ya, baik. Silakan nanti kita tentukan dulu tempatnya supaya jangan ada ini ya, tonjok-tonjokan. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di ujung. Silakan. Tidak ada bunyi bergeser-geser ya. Hitungan ke 10 semua yang sudah berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini kelompok yang pertama kali berkumpul adalah kelompok 4. Ya. Kelompok 4 berhak mendapatkan ucapan selamat. Iya, selamat sudah berhasil berkumpul terlebih dahulu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Ya. Perhatikan dulu. Dalam unsur kebahasaan di dalam teks editorial itu ada beberapa hal ya. Yang biasanya ya, yang kerap kali muncul. Bukan berarti tidak ada unsur kebahasaan yang lain, tetapi yang menjadi ciri sebuah teks editorial, unsur kebahasaan yang paling sering muncul tuh ya beberapa hal ini. Yang pertama adalah diksi. Pasti kalian sudah akrab dengan kata atau istilah diksi ya kan? Ada di pembelajaran apa diksi itu biasanya? Puisi, apalagi? Cerpen, gurindam ya, apalagi? Pantun ya. Bahkan pada teks anekdot juga ada diksi ya. Semua teks ada, tapi diksi yang bagaimana yang ada di editorial yaitu yang merupakan kosakata bidang tertentu saja. Karena editorial ini masih ingat timbulnya dari mana editorial?
Berangkat isunya dari mana? Kemarin kita pelajari berita. Berita yang bagaimana? Angkat tangan, nggak boleh rame-rame. Mita. Berita yang sedang hangat Bu dan sedang dibahas yang bisa mempengaruhi orang banyak. Betul sekali, masih ingat yang sedang hangat, kemudian Banyak dibahas. pengaruhnya besar ke masyarakat dan banyak dibincangkan orang, kontroversial gitu ya, populer. Nah, karena itu dia akan sangat dekat dengan kosakata atau pilihan kata bidang-bidang tertentu, kata kajian dan kata-kata yang populer ya, karena sedang hangat dibicarakan. Ini contoh yang Ibu berikan nih, istilah bidang teknologi. Kalau LAN, HDMI, WiFi, hotspot, wireless, ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya wireless apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Wireless. Pengeras suara. Tetot. Iya. Apa? Nggak apa-apa. Tanpa suara mungkin. Kalau tanpa suara apa? Wire itu artinya sambungan. Less itu tanpa. Tanpa dalam bahasa Indonesianya near. Berarti kalau dalam padan kata bahasa Indonesianya wireless itu near. Iya, betul sekali Pen. Near kabel. Ini contoh dalam bidang teknologinya ya. Nah, kemudian konjungsi. Konjungsi dalam editorial itu biasanya kebanyakan, bukan berarti nggak ada konjungsi lain ya. Kalau di ini kemarin anekdot, konjungsi apa yang banyak muncul? Anekdot, hikayat. Konjungsi apa yang banyak muncul? Angkat tangan siapa tadi yang ngomong kok malu-malu? Konjungsi apa? Kausalitas. Yang di hikayat? Yang berhubungan dengan kronologi cerita? Temporal, betul sekali ya, Nabil, Tegar. Tegar. Gentar, maaf ya. Tegar, kamu lawan kata dari Tegar ya. Kamu gentar ya. Nah, kalau Tegar itu tidak gentar. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, lihat ya, kausalitas. Kausalitas itu artinya? Ayo, Tio. Konjungsi kausalitas itu konjungsi yang menghubungkan sebab dan akibat. Betul sekali. Ada hubungan sebab dan akibat. Contohnya, siapa yang bisa? Dia tidak masuk sekolah karena sakit. Ya, konjungsinya yang mana? Karena ya, karena sakit. Atau dibalik juga boleh. Karena sakit, Tio tidak masuk sekolah. Alhamdulillahnya hari ini Tio masuk. Karena Tio sehat. Iya gitu ya. Nah, kemudian ada kata ganti. Kata ganti ini kan banyak ya. Pada umumnya yang muncul di editorial itu kata ganti penunjuk waktu, kata ganti tempat dan peristiwa. Nih contohnya. Kata ini, itu menunjuk apa? Benda yang, kalau ini benda yang dekat. Kalau itu, kalau tersebut mengulangi ya, menggantikan sesuatu yang sudah diulangi, yang sudah disebutkan, mengulangi ya. Nah, yang keempat adverbia. Kalau kita dengar kata frekuentif berarti pengulangan, betul sekali ya. Apalagi contohnya nih ada di kata selalu. Nih, ada keterangan periodik atau pengulangan. Biasanya, ya sering, sebagian besar waktu, ini digabung harusnya ya. Kadang-kadang ya, jarang gitu. Apakah kamu mandi? Ya kadang-kadang misalnya. Ya sering misalnya ya. Seringnya tidak mandi. Kamu ngomong sama siapa itu ya? Orang atau kambing ya? Nah, kemudian verba mental. Kalau tadi itu apa? Adverbia. Adverbia itu kata keterangan. Kalau sekarang yang kelima adalah
verba mental. Verba mental ini juga sudah pernah ya kita pelajari ya di teks sebelumnya. Contohnya nih, memahami, berpikir, menyayangi. Intinya yang tidak dapat ya bisa diketahui secara kognitif. Ya, kognitif berarti kita tahu dia tuh bekerja melakukan itu, tapi tidak bisa ditunjukkan dengan secara fisik atau indrawi. Ini contohnya, memahami, berpikir. Apakah kita punya patokan kalau orang berpikir tuh pasti megang jidat? Tidak. Mungkin Nabil kalau berpikir begini-begini tangannya. Ya. Tapi mungkin yang lain, Ilham berpikir gini mungkin ya. Jadi tidak ada patokan yang pasti ya, tidak bisa. Jadi tapi kita tahu bahwa dia berpikir. Kalau Tio berpikirnya justru diem saja ya. Nah, misalnya. Jadi dia hanya bisa diketahui secara kognitif. Itulah verba mental ya. Kemudian material nih lawannya ya. Kemarin Ibu minta contoh memukul Bu langsung ya. Iya ya. Masih ingat nggak waktu apa ya? Diminta contoh verba material lah, memukul gitu ya. Nah ini contohnya berjalan, menengadah. Menengadah itu apa? Mendongak ya, mendongak ke atas, melihat ke atas gitu. Tercecer, kalau tercecer bisa dilihat? Bisa. Jadi tidak harus selalu depannya ya. Bisa juga mungkin dilalui misalnya. Kata kerja, kalau pakai di berarti aktif atau pasif? Pasif ya. Kalau berjalan aktif atau pasif? Aktif. Jadi tidak mesti diawali dengan ya. Harus kalian teliti. Jadi jangan ketika nanti diminta untuk mengidentifikasi atau menganalisis verba material carinya yang aja ya. Tidak, belum tentu. Kata kerja itu tidak selalu diawali dengan tergantung konteks atau bentuk kalimatnya. Nah, sekarang waktunya kita berkolaborasi. Apa yang akan dilakukan adalah Ibu akan, karena kalian sudah membagi kelompok, silakan nanti didiskusikan mau nama kelompoknya apa. Ya? Ya. Ibu bagikan. Boleh mimpi kemana? Kapakodia ya, kemana? Boleh kemana? Bu, maunya ke BKB aja ya, nggak apa-apa. Belum pernah ke BKB ya? Oh, ya Allah nak, sedihnya Ibu ya. Nah, perhatian sebentar. Halo. Ya, sebelum memulai memilih nama kelompoknya, coba perhatikan Ibu sudah membagikan LKPD ya. Nah, ada teks di situ. Teks ini sebenarnya sudah dibacakan tadi oleh narator yang kalian simak tadi ya videonya. Nah, ini adalah LKPD-nya. Ada teks di situ. Perhatikan. Yang jadi pertanyaan adalah ya, coba kalian nanti lihat. Baca, boleh kalian putar lagi video yang tadi Ibu tampilkan, boleh, yang lebih mudah belajar dengan melihat video boleh, atau yang mau membaca juga boleh. Ada tabel analisis unsur kebahasaan teks editorial di dalam ini ya, di dalam LKPD ini. Setelah kalian membaca atau menyimak teks editorialnya, Ibu harapkan kalian bisa menganalisis 5 hal yang ada dalam tabel itu. Yang pertama ada diksi atau istilah bidang tertentu. Kalian coba lihat di situ bidangnya apa, diteliti dulu, diidentifikasi ya bidangnya apa, kemudian cari kosakata yang berhubungan dengan bidang itu. Ya. Kemudian yang kedua, konjungsinya tadi ya. Konjungsi apa? Kausalitas ya. Terus ada juga kata ganti penunjuk ya. Kata ganti penunjuk apa yang ada di situ? Kemudian verba mental dan verba material. Jadi 5 unsur kebahasan itu yang dianalisis, tapi tidak hanya diidentifikasi, kalian juga menganalisis makna atau keterangannya. Contoh, kalau tadi karena itu hubungan konjungsi kausalitas untuk menghubungkan apa?
Klausa, kalimat, atau paragraf? Karena, iya, dalam kalimat. Berarti dia menghubungkan klausa. Kan kalau di dalam kalimat berarti dia ada klausa satu dan klausa lainnya. Berarti dia menghubungkan klausa dalam satu kalimat. Itu contoh ya. Kemudian ada ketemu yang lain. Nah, sebutkan. Untuk lebih jelas, kalian bisa membuka sumber yang Ibu kirimkan, pernah tautan padan kata ya. Ada tautan pasti padan kata istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian buka saja tautan itu. Kemudian ada juga KBBI daring ya. Terus apalagi kamus tematik untuk membantu kalian memahami makna dari istilah yang kalian temukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, sudah tahu durasinya berapa lama? Tidak, kenapa tidak bertanya? Sudah, ya, Raihan? Menjawabnya itu di kertas dari sekolah. Oh, jawab saja di lembar LKPD yang sudah Ibu sediakan. Ya, tulis nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Ada lagi pertanyaan lain? Oh, baru mau nanya durasinya Bu ya. Durasinya Ibu beri waktu. Kita sampai pukul berapa ya? Kita mulai tadi 8.30, berarti selesainya jam 90 menit, berarti pukul 10 ya. Ibu beri waktu 20 menit saja ya. 20 menit karena cuma 5 ya. Dan kalian kan berkolaborasi. Ingat ya, kolaborasi artinya saling memberi dan menerima. Jangan sampai yang nyari konjungsi nggak tahu unsur yang lain ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit. Nanti kalian akan mempresentasikannya, boleh dalam tampilan apapun ya. Boleh dalam bentuk infografis ya, boleh dalam bentuk salin dia ya, atau video singkat juga boleh ya. Atau mau buat TikTok boleh juga, nggak apa-apa. Tapi tetap waktunya 20 menit. Silakan. Pilih dengan cerdas ya, dengan waktu yang tersedia. Baik, silakan mengerjakan. Silakan berdiskusi ya. Ya, ini bisa kalian gunakan ya. Thesaurus tematis, misalnya di sini kalian mau mencari apa ya, semua kelas kata atau konjungsi ya, boleh kalian masukkan ke sini. Tadi contohnya karena. Nah, cari karena itu apa? Atau cari juga padan kata istilah. Nah, di sini ya. Ada yang sudah membuka untuk memudahkan. Cari istilah asingnya apa di sini. Istilah dalam bahasa Indonesianya ada di sini ya. Yang diketik di istilah asingnya baru cari. Misal tadi wireless ya. Nih contohnya wireless, coba Ibu cari ya. Tidak ditemukan kalau yang cari bidangnya dulu di sini ya. Ini ada bidang apa? Keuangan. Kalau teks tadi bidang apa, kalian putuskan di sini cari ya.
Kita bagi aja, nanti mau dikirim aja. Iya. Honorer ya. Ini ada honorer. Aku apa tadi? Kamus KBBI daring ada ya? Yang mental ada. Mungkin bisa berbagi tugas, ada yang mencari, ada yang nonton ininya tadi. Linknya udah ada kan? Link videonya. Ya, berapa yang ada di situ? Nanti aku catat di mana nih? Sini. Boleh. Istilah yang menurut kalian itu istilah bidang yang, kalau itu sebenarnya kalian menganggap bidang apa? Pendidikan. Nah, berarti cari yang kosakatanya berhubungan dengan bidang pendidikan aja. Iya. Iya, ya. Yang ini gimana? Ini Bu, ada yang baca di sana, ada yang baca Oke. yang di Menurut kalian ini bidang apa? Teks ini relasinya atau dekat dengan bidang apa? Karena kan mencari kosakata bidang tertentu. Berarti kalian menentukan dulu nih bidang apa nih teks ini. Bidang apa? Pendidikan. Berarti cari aja kosakata yang bidang pendidikan. Ya. Ya. Ada kesulitan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Mana? Kalau kosakata profesi guru itu Ya, misalnya profesi apa? Nah, gitu. Cari maknanya apa gitu ya. Kalau mungkin dia konjungsi kan bukan makna, mungkin bisa kalian tuliskan aja fungsinya konjungsi itu. Kenapa Om Pimpa? Bagi tugas. Oh ya udah. Harus Cobalah keikhlasan gitu ya. Oh sudah, saya ikhlas untuk buat apa gitu. Iya. Kosakatanya cari yang bidang tertentu, artinya tentukan dulu ini bidang apa teks ini. Ya, bidang apa? Kalau dia bidang teknologi berarti kalian cari saja kosakata yang bidang teknologi. Kalau dia bidang ekonomi, keterkaitannya dengan bidang ekonomi berarti kalian cari aja kosakata yang dekat dengan bidang ekonomi. Tadi yang Ibu contohkan dengan teknologi kan ya. Nah, sekarang yang dengan bidang apa nih teks ini? Menurut kalian bidang apa? Nah, jadi aja yang kosakatanya dekat dengan itu. Kayak tadi apa yang disebutkan? Honorer misalnya ya. Apa tuh honorer? Cari maknanya apa. Kalau misalnya konjungsi kan mungkin sulit mencari maknanya ya. Berarti kalian bisa menulis itu kan ada di LKPD itu dengan dalam garis miring makna. Nah, berarti kalau konjungsi lebih ke makna atau keterangan? Iya, fungsinya sebagai apa, kayak gitu aja ya. Berfungsi untuk apa, kayak gitu. Kalau mau memaksakan maknanya dan maknanya apa ya, dan maknanya ya gitu. Fungsinya saja. Iya, Nabil. ini ada minimal jumlah. Tidak ada minimal. Sebisa yang kalian dapat saja dalam teks itu ya. Kalau ada yang cuma dapat 3, ya sudah 3. Tapi kalau mungkin ada yang dapatnya 10, ya silakan 10. Nah, baca juga jangan lupa keterangan di belakangnya, penilaiannya ya, ada keterangan penilaian di belakang di LKPD itu. Jangan langsung baca teksnya saja, baca penilaiannya ada di belakang ya. Skor penilaiannya. Kalau mau dapat nilai maksimal, berapa yang harus ditemukan? 5. Lihat di belakang, di LKPD-mu ada 4 ya, minimal 4 sampai 5. Kalau mau dapat skor maksimal. Nih butuh lagi untuk teksnya. Ada maknanya. Jangan lupa maknanya itu kan yang makna yang ada di dalam teks itu ya. Jadi kamus itu untuk membantu saja. Kalau misalnya dia di situ pengabdian di dalam kamus, apakah sesuai dengan yang di dalam kalimat itu maksudnya sama-sama pengabdian atau ada maksud lainnya? Istilah saja gitu ya. Boleh. Kan tidak harus cuma kata ya. Misalnya tadi ada teman mulanya, Bu, ini ada 2 kata, berarti dia frasa ya, itu.
Kan kalau di LKPD ini ada juga frasa ya. Kan kata, frasa atau kalimat. Nah, cuma satu. Dua. Verba ya. Kan ada menangkap, paham. Nah, yang mana? Oh gitu. Yang paling dekat dengan dalam teks gitu ya. Apakah paham atau menangkap atau tahu gitu ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ini mau buat apa nanti? Apa? Puisi? Oh, poster. Buat pakai Canva aja ya? Jenisnya bebas kan? Kenapa? Nggak harus kausalitas. Enggak harus. Kan konjungsi aja di situ. Tadi nanti menampilkannya Canva ya? Apa? Iya, pakai salin. Infografik. Oh, Salindia. Sudah selesai, Nabil? Udah, mau menampilkannya gimana? Dalam bentuk infografis. Kamu nggak tahu temannya buat apa. Nabil bantuin apa? Tadi infografis kan. Materi Nabil udah, Pak. Oh, sudah. Terus? Yang lainnya belum. Masalahnya Nggak ada yang bisa dibantu? udah dibagi semua. Oh, sudah. Nggak ada yang perlu bantuan kah? Udah buat tinggal disalin ke salin dia. Oh, gitu. Bantu kok, Bu. Iya. Nah, nama kelompoknya tadi nama tempat wisata ya. Sudah bikin TikToknya? Belum. Dia mau TikTok tapi malu. Gimana? Kalau mau TikTok malu nggak jadi TikToknya. Udah? Karyanya mana? Hasilnya itu ya? Coba lihat. Pilih satu aja. Yang konjungsi ini tadi tuh nggak kausalitas aja Ya. kan Bu, ini ada konjungsi antar kata. Ya. Apa Bu ya? Ini fungsinya ya, mengulangi kata. Lanjutkan. Ayo, waktunya sisa 3 menit saja. Sudah? Ya, 1 menit lagi. Kita akan presentasinya bergantian ya. Ini yang sudah selesai, unsur apa yang sudah selesai? Konjungsi
Verba mental udah selesai. Baik. Nanti ini mental aja ya. Unsur apa yang udah selesai? Memberi. Unsur apa yang udah selesai? Diksi. Diksi sudah selesai. Verba dan material. Verba material sudah. Material ya. Nanti tampilnya material aja ya. Itu tulislah di situ. Ini sudah pakai apa? Canva juga. Yang sudah ditulis apa? Belum. Belum ini ya, keterangannya masih beberapa. Yang sudah selesainya apa? Konjungsi. Ini udah semua Bu kalau contohnya, tapi kalau keterangan itu ada 2 yang belum. Kalau konjungsi sama. Coba buat ini aja, konjungsi aja. Siapkan untuk tampilan konjungsi aja. Konjungsi aja. Baik, Ibu akan bagi ya supaya waktunya efektif untuk penampilan. Halo. Halo semuanya. Supaya waktunya lebih efektif nanti kita akan presentasinya akan kita bagi ya. Tidak semua unsur akan ditampilkan oleh semua kelompok. Kita bagi saja. Nanti kelompok apa nih? Sudah memutuskan? Parangtritis akan menampilkan verba material ya. Untuk kelompok ini apa? Punti kayu. Luar biasa. Hah? Parahyangan. Untuk parahyangan akan menampilkan verba mental ya. Tadi material, verba mental. Untuk kelompok Pantai Merah Muda akan menampilkan konjungsi. Untuk kelompok BKB tadi ya? Oh bukan. Apa? Wairebo akan menampilkan diksi ya? Diksi. Untuk kelompok oh nggak jadi BKB ya? Ya JSC Jakabaring sinilah ya. Akan menampilkan konjungsi ya? Kami gabung Bu. Ya, akan tampilkan konjungsi saja ya. Baik, sudah dapat semua ya pembagiannya. Siapa yang menampilkan konjungsi nanti? Halo, siapa yang menampilkan konjungsi? Agus. JSC. Yang menampilkan verba mental? Mental. Yang menampilkan mental, material, verba mental, diksi mana? Konjungsi? Oh, berarti kalian akan menampilkan apa? Diksi ya? Siapa tadi diksi? Diksi. Kata ganti tunjuk. Siapa kata ganti tunjuk? Ini itu. Oh belum ada. Kalian konjungsi. Berarti kata ganti tunjuk ya. Sudah dapat ya? Baik, bisa kita mulai presentasinya. Halo. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Baik, Ibu. Seperti biasa Ibu tidak akan menunjuk, Ibu tawarkan yang pertama kali. Mau tampil? Boleh, tepuk tangan dulu untuk Wairebo. Wairebo mau menampilkan dalam bentuk apa? Salin dia? Boleh ke depan sini menyiapkan perangkatnya. Wairebo itu ngomong-ngomong di mana ya? Di hari Rabu. Wairebo hanya ada di hari Rabu. Boleh silakan. Satu orang saja. Yang lainnya ke sini dong, Menemani. Nah, apa yang harus apa yang harus dilakukan ketika ada temannya tampil? Baik, perhatikan di LKPD-mu itu ada lembar pengamatan. Nah, ya kan sudah tadi kalian lihat dan baca. Ketika presentasi seperti yang kalian sampaikan tadi Bu, kalau orang ngomong nggak jelas kita nggak ngerti ya.
lihat lembar pengamatan, di belakangnya ada skor penilaian ya. Nanti silakan nilai temanmu yang tampil. Di sana tampilnya. Yang bantu operator boleh? Siapa ke sebelah sini? Ya. Boleh. Nah, ada nilai artikulasi ya, kemudian efektifan kalimat yang digunakan dan kreativitas presentasi. Kelompok lain, 4 kelompok yang menyaksikan penampilan temannya, berikan nilai kepada kelompok yang sedang tampil. Kalian boleh ke situ biar temannya bisa melihat. Berarti kalian menghadapnya kemana dulu? Kalau ada yang tampil, memperhatikannya melihat kemana? Iya, balik kanan dulu. Baik, bisa kita mulai? Sudah siap dengan lembar observasi atau pengamatannya teman yang tampil? Di situ ada, sudah Ibu sediakan kolom ya, untuk menuliskan nama teman yang sedang tampil siapa? Masing-masing kelompok berarti menilai 4 kelompok. Ya, tulis nama, 1 orang saja yang menilai. Perwakilan ya. Bisa dimulai? Bisa. Baik, tepuk tangan dulu untuk Wairbo. Oke, sebelum itu terima kasih. Pak Camat jualan tomat. Cakep. Waduh, Yang beli harus hormat. cakep. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok Wairebo akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diksi. Sebelum itu terima kasih kepada Ibu Handayani telah memberikan kesempatan kepada kami. Langsung saja hasil diskusi kami akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Jantika Susanti. Kepada Jantika dipersilakan. Terima kasih kesempatannya Nabil. Jadi diksi di sini kami menemukan beberapa diksi. Yang pertama itu istilah dalam bidang ASN aparatur sipil negara. Yang kedua itu penyemai, yang kita keterangan dari penyemai atau makna dari penyemai itu adalah pemberi dalam teks di sini. Perhimpunan di sini perhimpunan terdapat di dalam syaratan perhimpunan pendidikan dulu itu dimaksud perkumpulan dalam kata atau dalam kalimat. Profesi makna yang kami temukan atau itu pekerjaan UMP atau UMK. Di sini biasanya upah minimum kabupaten atau kota atau upah minimum provinsi, di mana upah minimum tersebut termasuk dalam istilah di bidang ekonomi. Baik, secara singkat dapat kita simpulkan bahwa diksi yang kami ambil ini merupakan dalam bidang ekonomi. Contohnya itu UMP atau UMK, yang arti itu termasuk ke dalam upah minimum yang terdapat dalam istilah ekonomi. Baik, selanjutnya langsung ditutup. Oke. Akan ada tanggapan dulu tidak kan tadi ya? Silakan, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin berkomentar atau memberikan tanggapan kepada kelompok kami sebagai masukan kepada pembangunan untuk yang akan datang? Ya, untuk perbaikan LKPD-nya ya. Silakan, ASN aparatur sipil negara, apakah sudah bisa dipahami atau ada saran untuk kelompok Rebo ini? Wairebo, apakah ada saran supaya nanti hasil LKPD-nya bisa diperbaiki sebelum dikumpulkan? Atau ada pendapat yang berbeda Ya. mengenai hasil yang kami cari ini atau masukan dari teman-teman sekalian? Silakan menanggapi. Boleh Richard, siapa? Boleh, silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaan. Richard, tadi berapa? Kalau Ibu tadi memberikan suatu penjelasan mengenai diksi ini Bu, lebih ke bidang pendidikan. Tetapi yang diberikan lihat di sini lebih ke ekonomi, yang itu lebih ke pemerintah sendiri. Jadi Richard tadi sudah mencari juga beberapa diksi yang bidang pendidikan itu. Kalau misalnya komisi itu mungkin masih masuk. Tapi kalau misalnya kayak UMK, UMP itu ya tidak masuk. Mungkin lebih diperbanyak lagi yang
Baik, kamu mau memberikan saran diksi apa yang kamu temukan dalam kelompokmu? Suaranya lebih dilantangkan lagi nak, supaya terdengar yang di ujung JSC. Salah satunya itu ya terdapat di situ profesi Bu. Himne, pengabdian, Pengabdian ya, peran. peran dan posisi. Baik, peran dan posisi. Pengabdian itu ya apa dalam menurut kelompokmu? Kalau di kampus saya itu pengabdian guru itu rela berkorban. Nah, terus dicantumkan ke teks itu rela berkorban sebagai guru pengajar untuk menciptakan generasi muda gitu, sebagai teks yang sudah diberikan. Baik, dicatat ya masukan dari temannya jika dianggap bisa digunakan ya. Baik, terima kasih dari kelompok Parangtritis. Jauh ya, JSC kedengeran nggak? Tritis gitu. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Wairebo ya. Ada yang mau disampaikan dari kedua anggotanya lagi? Tidak ada? Ya. Baik. Oke, terima kasih dari kelompok Parangtritis untuk masukan serta sarannya. Baik, mungkin ini akhir sesi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi luar biasa. Lanjut, kalian boleh tampil setelah kelompok Wairebo. Siapa yang mau tampil? Kalau tidak ada, Wairebo yang akan menunjuk. Boleh? Siapa yang mau tampil berikutnya? Baik, kalau tidak silakan Wairebo menunjuk kelompok Parangtritis. Beri dulu apresiasi untuk apresiasi. Tepuk tangan, ayo semangat. Untuk Parangtritis silakan. Mau menampilkan dalam bentuk apa nak? Salin dia, silakan. Menggunakan Canva atau Canva? Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Parangtritis akan menjelaskan kaidah kebahasaan di teks editorial, tapi lebih detailnya di verbal material atau kata yang lebih ke fisik, bukan mental, kebalikan dari mental. Nah, contoh dari kata tersebut akan dijelaskan oleh Seltik. Ada Seltik. Di dalam teks yang telah kami baca mengenai verbal material itu ada tiga yang kami temukan. Yang pertama adalah memperlakukan. Memperlakukan di sini mempunyai makna mengenai sikap bagaimana sikap kita dalam menghargai kepada guru. Yang kedua, mengatasi. Maknanya adalah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan, yang dimana mempunyai makna merealisasikan suatu kejadian. Saya ingin menambahkan teman-teman yang masih kurang mengerti kenapa kata memperlakukan bisa menjadi sikap menghargai kepada guru. Sebenarnya di sini kami menyesuaikan dengan konteks kalimat yang kami ambil. Saya akan menunjukkan konteks kalimat tersebut. Menyesuaikan dengan makna dalam teks gitu ya. Pertama itu ini. Agak diperbesar mungkin, tidak terbaca nak. Ya, cukup. Nah, di sana tertulis meski pahit kita harus akui negara dulu memperlakukan kepada guru sebagai mana layaknya kita ingin memperlakukan masa depan. Kami mengambil kata memperlakukan yang pertama. Di sana kita bisa dilihat memperlakukan sana
mengarah kepada bagaimana cara kita menghargai sosok seorang guru. Nah, tapi di sana kami langsung mengambil kata belum memperlakukan para guru tersebut. Jadi kata yang memperlakukan yang di awal itu adalah memperlakukan yang di awal, bukan memperlakukan yang kedua. Selanjutnya pada kata untuk mengatasi problem kualitas kesejahteraan guru. Jadi di sana mengatasi berkonteks atau mengarah kepada bagaimana cara menghadapi suatu masalah yang ada. Jadi tindakan yang langsung dilakukan oleh orang tersebut untuk mengatasi problem kualitas dan kesejahteraan guru tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengimplementasikan. Nah, mengimplementasikan itu bagaimana suatu kejadian tersebut akan dilakukan atau direalisasikan secara asli atau fisik di depan orang lain. Jadi bagaimana seorang guru ini diimplementasikan jasa-jasanya kepada orang lain. Sekian penjelasan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok Parangtritis. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Mungkin teman-teman ada saran atau Masukan atau bertanya sebentar. Satu saja. apakah ada? Satu kesempatan. Kalau tidak ada, sudah sama setuju dengan apa yang dijelaskan oleh kelompok Parangtritis? Sungai Rebo. Wah, Sungai Rebo tadi ya. Sungai Rebo sudah? Ada yang memberikan masukan? Tidak ada. Baik, kalau begitu ada siapa? Boleh? Dari JSC. Dari Jakabaring, silakan Jakabaring. Kami dari DSC mungkin mau memberikan masukan saja. Itu mungkin ada satu salah tulis ya, suat kejadian. Nah, Oh, ini, suat. presentasi selanjutnya ke depannya tolong diperhatikan lagi penulisannya. Terima kasih. Kaidah penulisannya. Terima kasih Jakabaring. Sama-sama. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Parangtritis. Ya, sambil menunggu temannya boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena tetangga kami tadi buka dengan pantun, kami juga akan buka dengan pantun. Tetangga. Nonton Piala Dunia bersama PP. Cakep. Cakep dulu. Cakep ya, cakep. Ayo. Nonton Piala Dunia bersama PP. Cakep. Perkenalkan, kami dari kelompok JSC. Oh. Lanjut. Oke, baiklah. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi yaitu mengenai korol. Mengenai analisis unsur kebahasaan dalam teks editorial. Ya. Sebelumnya, jadi kami akan menjelaskan tentang konjungsi yang kami dapatkan. Namun di video ini kami memasukkan seluruh unsur kebahasaan. Boleh di situ nggak apa-apa? Iya. Videonya? Silakan dimainkan. ASN. Suaranya. Oh, ke sini, ke pengaras. Bisa nggak? Pilihannya. Pilih pilihan perangkatnya ya. Kalau TikTok nggak ada suaranya nggak seru ya. Iya, Bu. Nggak bisa. Ada suaranya? Ya, pengaturan di. Nah, di situ. Dari perangkat suaranya itu menggunakan apa? Proyektor. Coba. Enggak ya? Enggak bisa ya? Ada ada penampakan ya.
Yang kami dapatkan itu ada bahkan itu maknanya itu untuk menegaskan ataupun meringkas satu kalimat yang sebelumnya telah disebutkan. Ya, lalu ada selain itu yang berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat sebelumnya, dan yang terakhir itu ada tetapi konstruksi koordinatif untuk menghubungkan dua klausa yang memiliki status yang sama. Apakah dari presentasi kami yang sangat bagus ini apakah Ada masukan kah untuk kelompok ini? Jakabaring, silakan, boleh. Parang Tritis, terima kasih atas kesempatannya. jangan ngumpet di situ, ke sini. Nah, berbagi. Ada di video ya Bu, mungkin musik sama gerakannya itu nggak sesuai Bu. Kita nggak bisa fokus sama materinya Bu, Iya, iya. tapi salah fokus sama mereka Bu, karena gerakannya nggak sesuai Bu. Mungkin nanti bisa atau diarahin. Oh, atau satu-satu muncul tulisannya ya. Iya. Terima kasih. Kami memang Ada lagi masukan? Tidak ada. Baik, tepuk tangan dulu untuk Jakabaring. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih sudah memberi kesegaran dengan TikToknya ya. Tadi masukan dari temannya jangan lupa ada baiknya juga ya, disesuaikan. Misalnya pas muncul itu ditunjuk gitu ya Kak. Jadi orang melihat juga tulisannya ya. Ya. Lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau tampil? Ayo, siapa duluan ini? Atau tunjuk saja Jakabaring. Itu tuh siapa? ini Dari mana? Oh, Pink Beach, Pantai Merah Muda. Beri semangat tuh Pantai Merah Muda. Kalian mau menampilkan dalam bentuk apa, Nak? Infografis. Infografis, silakan. Ya, yang lain yang presentasi ke sana, yang menjadi operator boleh ke situ. Ya, sambil menunggu silakan buka dulu. Singkat, padat dan jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are Nah, kesepakatan kita gimana? Kesepakatan kita kalau menggunakan bahasa asing di dalam pelajaran bahasa Indonesia, pantun ya. Satu pantun ya. Oh ya. Satu kali kan dikasih toleransi ya. Ya. Baik, lanjutkan. Ya nggak apa-apa kalau untuk ini ya. Pink Beach. We are pink. Tiga pantun ya. Nanti kalian memberikan pantun ya. Lanjut. Gimana? Gentar? Bentar gak ikutan. Semuanya teman-teman ini masih ada. Nah, itu sudah ada, sudah tampil. Silakan. Ya, lanjut. Boleh dibagi mungkin berdirinya di sebelah sana biar jelas temannya melihat. Nah, ya. Di sini kami dari kelompok Pink Beach akan menjelaskan sedikit tentang kata ganti tunjuk. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Benny Puspita. Kepada Benny dipersilakan. Oke, jadi dalam teks. Oke, jadi pada teks yang kita sudah baca bersama-sama itu terdapat beberapa istilah kebahasaan. Salah satunya itu kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk yang kami temukan pada teks itu terdapat 3, yaitu ini, itu, dan tersebut. Ini dalam salah satu kalimat dalam teks yang tersebut dalam teks dengan profesi guru yang tak kunjung
menunjuk pada keterangan waktu, yaitu sekarang. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hani. Kepada Hani, silakan. Baiklah, terima kasih. Jadi yang kedua itu adalah itu. Nah, pada kalimat yang ada pada teks itu merupakan gambaran sebegitu pentingnya peran dan posisi. Nah, dan dikatakan ditunjuk itu menunjukkan pada kalimat sebelumnya, yaitu sebuah ungkapan profesi guru sangatlah penting. Ya. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Gentar. Kepada Gentar dipersilakan. Kemudian ada kata tersebut, yaitu adapun kalimatnya yang terdapat dalam dipuja sebagai pelita penyejuk sekaligus pahlawan bangsa tersebut. Kata ganti tunjuk tersebut itu mengarah pada istilah guru. Yang terdapat pada kalimat sebelumnya. Teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah semua penjelasan dari anggota tim saya itu sudah jelas? Atau ada yang mau menanggapi? Boleh Tio, silakan. Saya mengapresiasi untuk kelompok Pink Beach. Pink Beach karena menghasilkan infografis yang sangat bagus. Nah, di sini saya hanya ingin menanggapi mungkin hampir sama dengan kasus kami, yaitu kesalahan huruf dalam menulis kata. Itu ada sekaligus Pak keluar dalam satu tersebut. Mungkin Oh, Pak, kurang ya. ya kurang benar. Saltik ya. Ya, salah satu. Mungkin untuk selanjutnya bisa diperbaiki lagi supaya kita tahu kan kata-kata seperti itu sangat sensitif untuk diubah-ubah. Artinya akan menimbulkan suatu konflik. Terima kasih. Terima kasih Tio. Oke, diperbaiki sedikit penulisannya ya karena ada yang apa namanya? Ya, kurang pengetikannya, kurang huruf saja ya. Tapi akan lebih baik kalau dilengkapi. Ada lagi tanggapan? Ya. Tadi penampilannya sudah cukup jelas. Ini ada kutipannya juga ya. Terima kasih untuk Pantai Merah Muda. Beri tepuk tangan dulu. Ya, apresiasi. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok yang terakhir yaitu Parahyangan. Parahyangan akan menampilkan apa? Salin dia juga. Salin dia. Silakan buka dulu sambil menunggu temannya menyiapkan medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Parahyangan ingin menjelaskan tentang verba mental yang mana verba mental ini Perhatikan dulu ke depan. materi kami berhubungan dengan kata kerja yang mana kata kerja ini lebih ke bagaimana caranya kita itu mengerjakan sesuatu tapi tidak terlihat. Berbeda dengan material yang mana material ini sangat-sangat terlihat. Kita lagi menulis, lagi membaca, itu biasanya kita sebut dengan material. Berbeda dengan mental yang mana kita tidak bisa melihat secara langsung apa yang dikerjakan oleh seseorang. Oke? Penjelasannya akan dijelaskan oleh Nabila. Apakah sudah bisa? Sambil nunggu, sambil dijelaskan. Sambil berjalan penjelasannya. Jadi kata verba mental ini adalah bentuk kerja yang tidak dapat dilihat seperti yang sudah definisi. Dari teks yang kami dapatkan itu terdapat 5 verba mental yang kami temukan. Yang pertama itu ada kata kerja. Ya, lihat di LKPD-nya saja dulu. Nanti tampilannya bisa menyusul. Nah, Jadi yang pertama itu ada mengerti, yang mana memiliki makna memahami atau memiliki maksud dari awal sesuatu tadi. Lalu yang kedua itu adanya kesejahteraan. Kata kesejahteraan yang mana yang memiliki makna seperti ketentraman atau keamanan dari lingkup tersebut. Lalu yang ketiga itu adanya kata mulia, yang mana mulia ini tingkat tinggi rendahnya sesuatu. Dan yang terakhir itu ada kata menghargai. Itu memiliki makna lain seperti menghormati atau mengindahkan atau memuliakan seseorang. ya. Mungkin itu saja.
Sudah? Dan yang terakhir itu adalah kata kualitas, yang mana kualitas ini adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Baik, silakan untuk tanggapan pertanyaan, boleh satu kesempatan. Baik, untuk siapa yang penanya dari satu kelompok yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompok kami. Atau tadi memperbaiki seperti tadi ya, lihat ada Mungkin tadi tanda bacanya, karena kan dinilai juga kan ya, tanda bacanya. dari teman-teman ada Apakah sudah tepat? Boleh, silakan dari Rebu. Oke, terima kasih kesempatannya. Di sini Nisa ingin bertanya, kan ini verba mental. Nah, apakah mulia dan kualitas itu termasuk verba mental? Karena verba itu kan berarti kata kerja kan. Nah, mulia dan kualitas itu bukannya kata keterangan atau kata sifat gitu. Baik, apakah sudah ada yang memeriksa? Coba di KBBI jenis kata apa ya kategorinya? Mulia dan kualitas itu kategori katanya apa? Apakah benar verba atau mungkin perlu kita tinjau ulang sebagai kategori kata yang lain, kelas kata yang lain? Di situ apa? Muncul A. Kalau A berarti adjektif, berarti kata sifat. Mulia ya. Bisa dikenali dengan menambahkan, dia bisa dikatakan menggunakan kata ya, kalau di KBBI itu merupakan bentuk, kalau kualitas itu nomina ya, atau kata benda. Baik, terima kasih masukannya dari Rebo ya. Nanti boleh diperbaiki nak ya. Tapi untuk mengerti, menghargai kesejahteraan itu apakah sudah bisa kategori mental? Secara kognisi saja. Tidak bisa secara indrawi atau fisik. Menghargai masuk mental ya. Kalau kesejahteraan kata benda nomina. Kalau dia dihilangkan imbuhannya baru bisa sejahtera. Kalau sejahtera apa? Kata coba dilihat supaya kita tidak salah dalam adjektiva, berarti dia sifat ya. Sejahtera itu juga termasuk kata sifat. Baik, terima kasih kelompok. Iya, boleh silakan menambahkan verba mental yang ditemukan. Oke, dari kelompok kami mungkin bisa menjadi masukan itu ada kata akui. Akui, apa itu akui? Akui itu dari kami menyimpulkan bahwa Ya, dari hasil pencarian menggunakan kamus. dari hasil pencarian kami mengenai akui, yaitu memiliki makna sebagai mengaku atau mengakui akan sesuatu hal yang terjadi. Iya. Dan juga ada mungkin ini kelalaian ya sebagai manusia yang ada di kata dimaksud, itu harusnya digabung. Dimaksud ya. Benar sekali. Kata di yang dipisah itu harusnya sebagai kata depan saja. Di situ berfungsi sebagai iya, imbuhan, berarti dia harus digabungkan penulisannya. Terima kasih masukannya lagi dari Werebo ya. Tetap semangat kelompok Parahyangan. Berikan tepuk tangan dulu. Cukup mungkin ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas masukannya dan juga kritiknya. Kami akan memperbaiki apa yang salah dan kami akan memperbaiki lagi video yang akan kami selesaikan. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Luar biasa. Kalau untuk salindianya tadi sudah cukup menarik ya. Itu sudah ada ornamen orang sedang belajar ya dan sebagainya ya, sangat terkait dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Nah, kita sudah mengerjakan semua LKPD, nanti itu diperbaiki ya
Silakan diperbaiki. Saran yang baik dari teman-temanmu tadi jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki tulisanmu ya di LKPD dan dikumpulkan ya. Nah, tapi Ibu minta dulu satu orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ini tadi. Siapa yang mau menyimpulkan atau yang mau mencoba? Oh, tadi kita itu sudah belajar apa gitu. Ayo, kesimpulan dari materinya. Tio, boleh silakan berdiri Tio. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, yang lain perhatikan ya. Untuk apa saja yang kita dari pelajaran ini, hari ini kami telah mempelajari unsur kebahasaan yang ada pada teks editorial. Kami diberikan penjelasan apa itu teks editorial. Teks editorial itu terdapat dari hubungan apa saja, yaitu adalah fakta, dan fakta itu bisa didapat dari orangnya langsung, berita, atau sumber-sumber yang lain yang memang benar-benar ada atau benar-benar asli. Terpercaya. Selanjutnya unsur-unsur kebahasaan para teks editorial itu ada yang pertama itu diksi, juga ada penggunaan kata penunjuk seperti ini, itu dan lainnya. Juga ada verba mental atau kata kerja tetapi yang tidak terlihat seperti memikirkan atau mengetahui dan segala macam. Selanjutnya ada verba material, kebalikan dari verba mental tersebut, yaitu mengerjakan atau berlari atau tercecer dan lain sebagainya. Juga kami tadi diberi kesempatan juga untuk mempresentasikan apa hasil kerja kelompok kami. Jadi kami itu melatih cara untuk berkolaborasi dengan antar teman, sehingga kami bisa mendapatkan hasil diskusi kami dan dipresentasikan kepada teman-teman yang lainnya. Juga kami juga bisa menjadi lebih aktif dalam memberikan saran dan pendapat kami, dan serta kami belajar juga untuk menerima saran atau pendapat dari teman-teman yang lainnya. Oh, terima kasih Tio. Lengkap semuanya ya, dirangkum oleh Tio semuanya. Nah, supaya semuanya dapat kesempatan untuk merefleksikan pembelajaran, Ibu bagikan tautan Padlet ya nak ya. Silakan diisi, ada metode 4. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, ini metode yang diambil dari 4 F sebenarnya ya. Jadi ada fakta, kemudian ada perasaan, kemudian ada juga pengetahuan ya, dan yang terakhir itu ada perbaikan apa ya, di refleksi ya. Kalian tuliskan yang pertama perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Perasaannya apa? Satu kata aja, misalnya sedih karena apa gitu ya, senang karena apa, saya bingung misalnya atau apa ya. Kemudian pertanyaan keduanya adalah pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan. Pembelajaran itu bisa saja materi atau yang bukan materi. Misalnya tadi kata Tio, saya belajar kolaborasi, yang ditulis di situ ya. Apalagi pembelajaran yang kalian dapatkan. 1 menit saja mengisinya, jadi tidak usah panjang-panjang kalimatnya. Terus yang ketiga, apa yang menurutmu sudah mampu kamu lakukan dari pembelajaran teks editorial ini? Dan yang terakhir, apa yang akan kamu rencanakan untuk diperbaiki di pembelajaran berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Silakan diisi singkat, padat, dan jelas ya. Sudah banyak yang mengisi ini karena agak sedikit kabur Ibu. Padamkan dulu. Terlihat juga ya. Ya, nah ini sudah ada yang mengisi nih. Richard tertantang, wah tertantang, merasa tertantang Cacat ya. Siapa yang menantang tadi? Wah ada yang sangat senang Bu, seru, oh seru. Kemudian apa pembelajaran yang dapat dari kegiatan hari ini? Bisa menganalisis kaidah kebahasaan, tentang kebahasaan juga, terus ini tentang diksi ya. Apa lagi ya? Mungkin bisa turun ke bawah. Hal apa yang menurutmu sudah mampu kamu lakukan? Membedakan mana verba mental dan mana verba material dengan baik. Kemudian, apa yang menurutmu harus kamu perbaiki?
kami sebagai siswa harus lebih teliti ya. Tentu saja tadi pertama dalam menulis ya, memperhatikan kaidah menulis, kemudian apalagi tadi ketika menganalisis mana yang benar-benar kategori katanya verbal ya. Kemudian ketelitian dalam membaca soal sama. Rata-rata semuanya ketelitian ya. Jadi kita tidak cukup paham saja tapi juga harus teliti. Baik sekali ya. Sekarang boleh kita lakukan kuis ya untuk 5 soal saja. Kita menggunakan Quizy supaya mengukur sampai mana sih sebenarnya pemahaman kalian tadi ya tentang lihat ini sudah ada, silakan boleh menggunakan komputer jinjingnya atau menggunakan gawainya juga nggak apa-apa. Masuk ke dalam kuis yang sudah ibu siapkan, kodenya dimasukkan dulu 602217. Silakan masukkan, nanti baru kita mulai ya. Bisa tulis nama asli ya, jangan nama-nama tadi, nama asli. Jadi ibu nanti nggak tahu ini. Cuma 5 soal saja. Waktu pengerjaan tiap soal hanya 30 detik. Muat ulang dulu ya. Wah, ini sudah banyak ya. Ya, silakan. Sudah? Ayo, ayo. Silakan masuk. Boleh menggunakan komputer jinjingnya, boleh. Masih menunggu. Baru 21 orang, ayo, 22. Mana? Berapa orang lagi ya? Power off. Power on. 3 lagi ya? Bluetooth mode. 2 lagi. Oke, kita bisa mulai ya? Ingat waktu berpikirnya, mengerjakannya hanya 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Bismillah. Wah, susul menyusul. Hati-hati, teliti ya, jangan langsung jawab-jawab aja. Wah, ini yang tertinggi masih Hani. Hati-hati jawabnya ya. Kok bisa? Nah itu bisa deh. Keberatan beban hidup dia. Nggak apa-apa, ngisi aja, lanjutkan aja. Sementara ini Hani memimpin. Kita lihat pertanyaan berapa.
Masih separuh lagi yang belum selesai menjawab. Ya, sedikit lagi yang belum, masih ada beberapa orang. Satu orang lagi. Siapa yang belum selesai nih? Kita tunggu satu orang lagi. Ayo, satu orang lagi. Sudah semua? Satu lagi. Baik, kita lihat ya. Kita lihat 5 tertinggi ya. Baik, 5 tertinggi adalah Hani, Selfie, Richard, Devi, dan Moza. Luar biasa. Iya, Moza salah satu soal ya, yang lainnya benar semua. Dan ini juga diperhitungkan dari kecepatan menjawab juga ya. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah kita akhiri ya kuisnya ya. Ya, selesai ya. Ya, ini tadi hasil ringkasnya, nanti akan Ibu kirimkan kalau memang diperlukan ya, untuk kalian belajar atau melihat wah sampai di mana tadi ya gitu. Nah, karena kita udah selesai semua dan sudah kuis juga ya, sudah mengerjakan soal untuk evaluasi terakhir, mungkin yang perlu Ibu ingatkan kembali adalah ketika mempelajari unsur kebahasaan dalam teks editorial, terutama untuk kata atau istilah bidang ya, kalian kita harus menentukan terlebih dahulu tadi seperti yang temanmu sampaikan, bidang apa sih teks ini. Nah, baru kita bisa memilih istilah atau kosakata yang memang berkaitan dengan bidang tersebut, yang terutama istilahnya masih asing, seperti tadi honorer itu kan diambil dari kata asing ya. Apalagi tadi yang asing-asing, ASN itu singkatan, misalnya apa maknanya sebenarnya. Jadi perlu kita tentukan dulu bidang apa dulu, baru kita cari istilah atau kosakata istilah bidang tertentu dan kata-kata populernya ya. Untuk pemaknaannya jangan lupa kaitkan dengan kalimat yang ada di dalam teks seperti yang disampaikan oleh Tio Gentar tadi ya. Bahwa kata tersebut dimaksudkan apa di dalam kalimat, mungkin ada makna lainnya gitu ya, bukan makna 100% di dalam kamus, tapi ada maksud yang ingin disampaikan oleh penulis melalui kosakata itu ya. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi pembelajaran hari ini, sangat aktif ya. Kemudian ada pakai pantun-pantun lagi tadi, Bu kaget ya ada yang pantun ya, untuk menghangatkan suasana. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mencoba menganalisis pembelajaran berikutnya struktur ya, struktur sudah ya kita pelajari ya. Untuk berikutnya adalah struktur teks esai ya kalau nggak salah ya, dari editorial adalah esai. Jadi silakan mencari informasi tentang esai itu apa bedanya dengan kritik ya, apakah esai bisa disamakan dengan kritik dan sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu menutup pembelajaran?
Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya, boleh. Ini kan tadi kami memakai bahasa asing. Ya, tentu saja masih tetap seperti kesepakatan kita. Kalau menggunakan bahasa asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia, satu kata itu satu pantun. Karena tadi sudah kesempatan kedua ya. Kesempatan pertama kan kita toleransi, tapi kesempatan kedua tadi masih menggunakan juga kalimat asing, jadi harus tetap menyumbangkan pantun buatan sendiri ya. Tapi sebelum itu kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Agus, boleh Gus? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Agus, terima kasih semuanya.